Pemirsa, Pengadilan Tipikor menggelar sidang putusan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus suap pergantian antar waktu DPR RI Harun Masiku. Informasinya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV ada Ardan Anugrah. Selamat siang Ardan, bagaimana jalannya persidangan sejauh ini? Ya Andro, bahwa sidang putusan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah dimulai, di mana tadi memang Hasto sudah tiba di lobi dari Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ini sekitar pukul 13:45. Tadi Hasto langsung masuk dan disambut oleh sejumlah massa pendukungnya, kemudian dia sempat bersapa sebentar dan tadi Hasto juga sempat memberikan statement kepada para awak media. Saat ini mungkin sedang ada statement dari mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan tadi sempat Hasto menyatakan sebuah statement bahwa hari ini adalah putusan yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim dan ia meminta kepada para pendukungnya untuk tetap tertib dan juga disiplin. Dan beberapa saat sebelumnya juga kuasa hukum dari Hasto Kristianto yakni Roni Talapesi juga sempat menyatakan statement kepada awak media bahwa pihak dari kuasa hukum ini yakin bahwa putusan kepada Hasto Kristianto hari ini adalah divonis bebas. Hal itu karena menurut kuasa hukum dari pihak Hasto Kristianto sendiri bahwa pihaknya tidak melihat adanya saksi ataupun bukti yang bisa dinyatakan ada keterlibatan dari Hasto Kristianto terhadap kasus dugaan suap ataupun juga perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku. Dan memang saat ini sidang masih akan berjalan. Informasinya surat dakwaan yang akan dibacakan kepada Hasto Kristianto pada tuntutannya hari ini ada sebanyak 400-an halaman, di mana ini ada 3 majelis hakim yang akan memutuskan. Yang pertama adalah Ketua Hakim yakni Rios Rahmanto, kemudian ada anggota hakim Sunoto dan juga Sigit Herman Binaji. Untuk tokoh-tokoh siapa saja yang sudah hadir untuk menyaksikan secara langsung dari PDI Perjuangan sendiri, tadi pertama kali kami melihat adanya Ketua DPP PDI Perjuangan yakni Jarod Syaiful Hidayat, kemudian informasinya juga akan ada Ketua DPP PDI Perjuangan lain yakni Basuki Cahayapurnama, dan juga barusan tadi kami sempat melihat ada kedatangan dari mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebelumnya Hasto Kristianto sempat dituntut oleh jaksa KPK akan dihukum hukuman penjara selama 7 tahun dan juga denda pidana sebesar 600 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Dan kita akan menyaksikan bagaimana jalannya sidang Hasto saat ini dari ruang sidang secara langsung. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, 2 mengenai ruang lingkup temporal, mengenai validitas alat bukti dan prosedur, mengenai bukti retorik dalam kasus perintangan, 5 mengenai analisis linguistik dan penyertaan, mengenai subjek yang dapat dikenakan pasal 21 termuat dalam putusan, termasuk mengenai perbedaan pasal 5 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Menimbang bahwa keterangan-keterangan tersebut memberikan perspektif yang komprehensif namun berbeda terhadap isu-isu hukum dalam perkara ini, yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang tepat dalam perkara ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi berupa kumulatif dan alternatif, yaitu dakwaan ke-1 melanggar pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto 65 ayat 1 KUHP, dan dakwaan kedua alternatif pertama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP, atau alternatif kedua melanggar pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Ataupun juga suasana sidang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali kepada Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.